Cair lagi, cair lagi, cair lagi. Dengan pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022 ini, saya bisa mendapatkan pinjaman 6 juta rupiah pinjol ilegal nggak usah dibayar. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan limit pengajuan yang sama seperti saya dan pinjamannya juga di ACC, pastikan simak videonya dan ikuti tips dan trik yang saya bagikan dalam video ini. Saya tidak bertanggung jawab apabila pinjaman kalian ditolak karena tidak mengikuti tips dan trik yang saya bagikan dalam video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Di video kali ini saya akan mereview lagi aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022. Pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Dan ini adalah pinjol ilegal data palsu bisa cair tanpa rekening pribadi karena bisa cair ke e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay. Nah, jadi di video kali ini adalah pinjol ilegal baru rilis dan bisa upload foto dari galeri. Mantap banget kan? Nah, dikarenakan ini aplikasi pinjol ilegal berarti tanpa DC lapangan nggak akan ada yang samperin kalian ke rumah. Dan yang jelas pinjol ilegal nggak usah dibayar. Sebagaimana anjuran pemerintah sendiri, Kemenkominfo mengatakan di website resminya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke aplikasi pinjol ilegal dan tak perlu dikembalikan, alias nggak usah dibayar. Maka dari itu tugas kita di sini adalah untuk membantu pemerintah. Nah, untuk teman-teman kalau kalian ingin galbay, pastikan kalian menggunakan HP cadangan ataupun HP yang tidak terpakai. HP tersebut sudah kalian isi data-data palsu seperti foto-foto di galeri dengan wajah orang lain maupun daftar nomor kontak palsu. Tapi misalnya kalian hanya punya satu HP dan maksa ingin galbay, pastikan kalian sudah mengamankan data-data penting seperti foto dan video yang ada di galeri maupun daftar nomor kontak kalian ke Google Drive. Nah, setelah itu kalian isi galeri kalian dengan foto-foto wajah orang lain yang bisa kalian ambil dari Facebook, lalu buat nomor daftar kontak baru, nomor asal-asalan ataupun nomor yang tersebar di sosial media. Karena kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, aplikasi tersebut dapat mengakses ke galeri HP dan daftar nomor kontak kalian. Maka dari itu biar nantinya tidak ada sebar data ya teman-teman, pastikan kalian sudah mengamankan data-data penting kalian ke Google Drive apabila kalian install aplikasinya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal dan membantu mengikuti anjuran pemerintah, jika kalian ingin galbay ataupun tidak galbay, itu adalah pilihan kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya meminjam, saya akan mengembalikannya. Dan sekarang kita akan langsung saja review aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022. Oke, langsung aja di sini kita bocorkan aplikasi pinjol ilegal terbaru mudah cair 2022. Untuk aplikasinya sudah ada di Play Store ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ratingnya yaitu 4,6. Tapi saya nggak akan langsung percaya sama rating bintang 5 ini. Karena bisa aja ini adalah rating dari para karyawan aplikasinya. Dan kalau kita lihat info aplikasinya di sini dirilis pada 25 Agustus 2022 dan baru di-download 10.000 pengguna saja. Jadi aplikasi pinjaman ini tergolong baru dan masih aktif ya teman-teman. Dan saat kalian install pertama kali aplikasi tersebut, nantinya dapat mengakses ke kamera, penyimpanan seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Jadi sebelum kalian install aplikasinya, kalian harus mencadangkan terlebih dahulu ya data-data yang ada di penyimpanan kalian. Oke, untuk aplikasi pinjol ilegal yang akan saya review pada video kali ini adalah pinjaman dana cicil online dari KSP Pinjenaman Prima Utama. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, tipe dari nama KSP Pinjenaman Prima. Sudah dipastikan aplikasi pinjaman ini ilegal ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu aplikasi pinjaman ini ilegal ya, karena saya sudah mengeceknya terlebih dahulu bahwa aplikasi pinjaman ini ilegal, belum berizin di OJK. Nah, jadi untuk memastikan bersama-sama ya teman-teman, kita akan masuk lagi ke website resmi dari OJK. Perusahaan Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terupdate terbaru yang dibagikan dari OJK ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin melihatnya, kalian juga bisa pergi
pergi ke website resmi ojk.go.id. Kita lanjut saja ke bawah, scroll dengan singkat ya teman-teman. Apakah benar aplikasi pinjaman uang online, pinjaman dana cicil online dari KSP Pinjenaman Prima Utama ini benar ilegal atau sudah legal berizin di OJK? Kita akan memastikan bersama-sama ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya itu sudah mengecek terlebih dahulu ya bahwa aplikasi pinjaman online, pinjaman dana ini belum berizin di OJK alias ilegal. Jika teman-teman melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja aplikasi pinjaman uang online, pinjaman dana cicil online dari KSP Pinjenaman Prima Utama ini belum berizin di OJK ya teman-teman, alias ilegal. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Oke, langsung aja kita akan buka aplikasinya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman online, pinjaman dana cicil online. Di sini kita bisa melihat ya, pinjaman tertinggi yaitu sampai dengan 10 juta rupiah. Dan suku bunga tahunannya di sini tidak akan masuk akal ya teman-teman, karena sangat besar sekali, yaitu mulai dari 15% sampai dengan 28%. Dan jangka waktu pinjaman di sini mulai dari 91 hari dengan 3 tahapan dan 120 hari dengan 4 tahapan. Jika kalian sangat membutuhkan pinjaman, kalian bisa pilih centang "Saya telah membaca dan menyetujui", lalu pergi ke pinjaman. Selanjutnya di sini kalian bisa isi nomor telepon kalian yang aktif, lalu kalian bisa isi kode verifikasi. Kalian bisa pilih dapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih centang "Saya telah membaca dan menyetujui", lalu pilih login. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awalnya kembali, lalu kita langsung saja pilih untuk 30 hari dengan 2 tahapan. Kita pilih centang "Saya telah membaca dan menyetujui", lalu pergi ke pinjaman. Yang pertama di sini kita bisa melengkapi untuk informasi pribadi. Kalian bisa isi nama induk KTP, lalu nama lengkap, lalu KTP bagian depan, dan foto memegang KTP. Di sini pastinya kalian bisa upload foto KTP bagian depan, lalu foto memegang KTP bisa melalui galeri ya teman-teman, tidak perlu selfie. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa langsung saja mengambilnya dari galeri, lalu kalian pilih klik untuk mengunggah. Selanjutnya untuk isi informasi penggunaan ataupun tambahan, jika kalian masih belum bekerja ataupun menganggur, kalian bisa isi nama perusahaan seperti PT Suzuki ataupun PT As. Kalian bisa mendapatnya di Google ya teman-teman. Kalian bisa langsung saja isikan. Dan di bawahnya terdapat 2 nomor kontak darurat yang sudah kalian siapkan dengan nomor asal-asalan ataupun nomor yang sudah tersebar di sosial media ya teman-teman. Kalian bisa langsung saja isikan. Dan sebagai catatan di sini untuk penghasilan bulanan kalian bisa isi saja di atas 7 juta rupiah ya teman-teman. Dan untuk tanggal gajian kalian bisa isi saja di tanggal 27. Nah, di sini untuk informasi bank, nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi ini. Kalian bisa isi saja informasi rekening. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Banyak sekali di kolom komentar yang bertanya, apakah ada aplikasi pinjaman online yang ilegal itu memintai dana untuk keanggotaan. Di sini saya akan menjelaskan untuk teman-teman. Jika ada aplikasi pinjaman online yang ilegal memintai untuk dana keanggotaan, kalian tidak perlu membayar apapun ya teman-teman, karena tujuan kalian adalah untuk meminjam di pinjol ilegal tersebut. Selanjutnya kita akan langsung saja pilih kirimkan. Wah teman-teman, tidak sampai 10 menit pinjaman saya berhasil dicairkan. Untuk teman-teman yang sudah melakukan pinjaman di aplikasi ini, bukan saya yang menentukan pencairan ataupun ditolaknya pinjaman kalian, karena di video ini saya hanya membagikan review tutorialnya, bukan saya yang punya aplikasinya. Karena pinjol ilegal itu untung-untungan ya teman-teman. Saya sendiri pastinya juga pernah yang namanya ditolak. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi yang ilegal. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.